Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-401 ini, dengan para pemain, Elias sebagai Kyai Pranowo, Eli Burhan sebagai Nyai Pranowo, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Harry sebagai nelayan, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kyai Pranowo mendesah. Dalam hati dia merasa jengkel pada istrinya. Namun selalu seperti yang sering terjadi, Kyai Pranowo selalu mengalah. Dalam perdebatan, dalam pertengkaran macam apapun dengan istrinya, dia tidak pernah menang. Sebaiknya
kau lupakan saja, Nyai. Lupakan keinginanmu untuk memiliki bayi itu. Kita bisa menempuh cara lain. Mungkin kita bisa memungut bayi dari orang lain yang memiliki banyak anak. Tidak, Kiai. Aku sudah terlanjur merasa sayang pada bayi itu. Aku tidak mau dengan bayi yang lain. Bayi itu sudah mempunyai hubungan batin denganku. Aku tidak bisa mengalihkan rasa sayang keibuanku kepada bayi lain. Kamu ini keras kepala, Nyai. Kaulah yang keras kepala, Kiai. Aku hanya menginginkan bayi itu. Masa kau tidak mau mewujudkan keinginanku? Kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan aku. Sudah, kita cari kesempatan lain untuk membawa lari bayi itu. Perempuan itu akan aku pancing untuk betah tinggal di sini. Dengan demikian mereka terlena. Kita bawa minggat anaknya. Bulat sudah keputusan Nyai Pranowo. Suaminya tidak mampu membantah kecuali menuruti keinginan istrinya yang dianggapnya terlampau keras kepala itu. Waktu kemudian terus bergerak. Nyai Pranowo telah memerintahkan kepada suaminya untuk menyembelih ayam lagi guna menjamu tamunya. Nyai Pranowo berharap dengan cara itu Pinaka Swasti Ratu masih bersedia tinggal di rumahnya barang sehari 2 hari lagi sambil mencari kesempatan yang sebaik-baiknya, dan kesempatan itu tiba kemudian pada keesokan harinya. Kemana mereka? Aku tidak tahu. Namun nampaknya sekaranglah saat yang tepat bagi kita untuk membawa pergi bayi itu. Ayo cepat, pasang kuda itu pada Dokar. Aku akan mempersiapkan bayi itu. Sebenarnya aku tidak senang dengan perbuatan kita ini. Alah sudah, jangan banyak bicara. Cepat kerjakan apa kataku. Ayo gelis toh. Iya. Ayo, baik. Ger, Parameswara, jangan kau salahkan Biyung ya. Kalau kau harus berpisah dengan ibumu bertahun-tahun lamanya. Biyung merindukan kehadiran seorang bayi. Tetapi itu tidak mungkin terkabul karena Biyung mandul. Batara Agung telah mengirimkanmu kepadaku, Ger. Jadilah kau anakku. Aku akan melimpahimu dengan kasih sayang sejati seorang ibu. Kelak namamu akan aku ganti. Aku pilihkan nama yang sesuai. Akan tetapi jangan kau pikirkan itu sekarang. Yang penting kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ayo, Ger, aku gendong. Kita minggat dari sini ya. Ayo. Dengan sedikit gugup, dengan hati tegang, Nyai Pranowo segera menggendong Parameswara dengan selendang lurik. Dan dengan langkah berjingkat, Nyai Pranowo membawa Parameswara menuju ke kandang. Di sana suaminya telah menyiapkan Dokar yang akan dipergunakan membawa bayi itu minggat. Kau sudah siap, Kiai? Sudah, kau sendiri bagaimana? Apa kau juga sudah siap? Atau barangkali ada yang tertinggal? Rumah kita yang tertinggal. Biarkan saja. Di tempat yang baru kita bisa membangun rumah lagi. Yang penting kita sudah mempunyai anak. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat naik dan kita berangkat. Aku berharap semoga mereka betah berada di dalam goa atau di pantai. Dan tidak menyadari kalau mereka kehilangan bayinya. Dan berharaplah mereka akan memaafkan perbuatan kita ini, Nyai. Akan tetapi aku tidak perlu datang kepadanya untuk meminta maaf, kan? Ayo sudah berangkat. Dokar itu kemudian melaju ke arah barat. Mula-mula berderap biasa, namun demikian lepas dari desa dan perkampungan kecil di tepi pantai itu, Kiai Pranowo segera menarik kendali kudanya lebih menyentak, disertai lecutan cambuk yang membuat Dokar itu kemudian melesat di jalanan berpasir. Dan waktu yang mengiringinya merambat ke arah siang. Dan adalah sebuah kodrat ketika tiba-tiba bayi itu menangis. Menangis, Nyai. Ia haus rupanya. Dan sudah saatnya menyusul pada ibunya. Aku telah menyiapkan minuman. Terus saja, tidak usah dipelankan. Tetapi apakah ia mau? Aku telah membuat minuman dari gula Jawa. Juga bubur yang lembut. Anak ini pasti suka, karena aku sendiri suka. Selalu kau sendiri yang kau jadikan ukuran. Sabar sayangnya, sabar ya Bagus. Ibumu yang baru ini akan menyuapimu, ya.
Rasa haus dan lapar itu membuat para Meswara menangis melengking. Dan ternyata baik minuman maupun makanan yang dibawa Nyai Pranowo tidak ditelannya. Tangis bayi itu semakin melengking. Kiai Pranowo terpaksa menghentikan Dokar untuk memberi kesempatan kepada istrinya mengatasi keadaan. Bagaimana, Nyai? Bayi ini tidak mau. Nah, apa kataku? Ya kan? Kalau sudah begini bagaimana? Sabar Kiai, sabar. Jangan berhenti. Kita terus saja. Nanti bayi ini pasti tidak akan tahan lagi. Dan mau menelan minuman yang aku suapkan. Yang terjadi bukan lagi dorongan rasa kasih sayangmu, Nyai. Akan tetapi kekejamanmu. Kok ini bagaimana toh Kiai? Cepat diatasi itu. Bagaimana supaya dia tidak menangis? Cup-cup sayang ya. Ayo diminum, ayo. Bagaimana ini? Aku tidak pernah mengalami kebingungan yang amat sangat. Tetapi menghadapi keadaan seperti ini pikiranku jadi buntu. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Sudah, larikan Dokarnya. Larikan Dokarnya bagaimana? Bayinya itu loh. Bayinya itu bagaimana? Para Meswara adalah bayi yang bukan sewajarnya. Para Meswara adalah titipan seorang pujangga sakti di zaman Mataram yang harus lahir kembali ke dunia ini untuk mengatasi segala sepak terjang perempuan pemuja Durga Waragannya yang pernah dibunuhnya, namun lahir kembali ke dunia ini sebagai umat Durga para Bandari. Itulah sebabnya, meski dia hanya sekedar seorang bayi, namun seolah-olah mengerti apa yang akan dan sedang dilakukan Nyai Pranowo, memisahkan dirinya dengan ibunya. Tangis bayi itu terasa tidak wajar di telinga Nyai Pranowo. Bagaimana ini Kiai? Aduh, bayi ini tetap menangis, tidak mau berhenti. Bagaimana ini? Habis bagaimana? Seharusnya kau sendiri yang mengatasinya. Lengkingannya seperti menyakiti telingaku ini loh Kiai. Aduh Kiai, bagaimana ini? Ya, hanya ibunya yang bisa mengatasinya, Nyai. Bayi ini butuh minum susu ibunya. Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Lalu kalau tidak mungkin mau apa? Mau bagaimana lagi? Dibiarkan saja bayi itu menangis terus. Tidak mau minum atau menelan apa yang kau buat itu. Kita biarkan bayi itu mati, Dosamu setinggi gunung kalau hal itu sampai terjadi, Nyai. Habis bagaimana? Kita harus kembali. Aduh. Jangan oda-adu saja. Kau harus melihat kenyataannya. Kau tidak bisa mengatasi bayi itu. Kita harus mengembalikan bayi ini pada ibunya. Kita harus mengaku salah karena kita memang salah. Itu yang harus kita kerjakan. Sudah jangan menangis. Jangan menangis. Selalu saja sikapmu seperti itu. Kau ini sudah tua, Nyai. Sudah uzur. Tetapi jangan bersikap kekanak-kanakan seperti itu. Belajar melihat kenyataan, Nyai. Kita harus kembali. Kita harus mau mengakui kesalahan kita. Dengan jiwa besar, tidak kerdil seperti jiwamu selama ini. Kita harus berani minta maaf. Aku takut. Membawa lari anaknya kau tidak takut. Meminta maaf malah takut. Apa kamu itu? Ayo kuda yang baik. Kita berbalik kembali ke arah semula lagi. Ayo. Adalah aneh, sebuah keajaiban bagi Kiai Pranowo dan Nyai Pranowo. Demikian kuda telah berbalik arah. Bayi itu tidak lagi menangis. Berhenti dulu Kiai. Kiai, lihat apa yang terjadi. Bayi itu diam, tidak menangis lagi. Kita balik lagi, Kiai. Bandel kau ini, Nyai. Bayi ini berhenti menangis karena tahu kita akan membawanya kembali kepada ibunya. Jika Dokar kita balik arah lagi, ia pasti akan menangis. Sudah, buang pikiran yang serakah itu. Buang jauh-jauh, jangan disimpan. Bapak, Bapak Logawi. Iya. Anakku. Apa yang terjadi pada anakku? Mana mereka?
Mana perempuan dan suaminya pemilik rumah ini, Bapak? Mana mereka? Rupanya telah terjadi sesuatu, Nyai. Bapak Logawe, bagaimana ini? Bagaimana ini? Apa yang terjadi dengan anakku? Uma Durga telah sampai di tempat ini dan membawanya. Mari kita periksa sekitar rumah ini, Nyai. Mungkin kita akan mendapatkan jejaknya. Ayo. Parameswara, anakku. Apa yang terjadi denganmu, nak? Parameswara. Pinaka Swasti Ratu yang panik luar biasa berlarian mengelilingi rumah. Matanya dengan tajam memplototi segala sesuatu untuk mendapatkan jejak. Perhatian mereka pecah ketika sampai di kandang kuda. Dengan gemetar Pinaka memandangi jejak Dokar yang memanjang ke arah barat. Bapak Logawe. Bagaimana ini, Pak? Apa yang terjadi pada anakku? Kemana suami istri itu pergi? Mengapa jejak Dokar itu ke arah barat? Tunggu, Nyai. Kau akan menyusul. Iya. Jangan-jangan kau salah arah. Jejak Dokar itu ke arah barat, Bapak. Iya, boleh jadi. Tapi itu hanya untuk menyesatkan kita. Sementara yang membawa pergi Parameswara menempuh ke arah lain. Sebaiknya kita tanyakan ke rumah tetangga yang berada di sebelah barat. Mungkin mengetahui. Ayo, harus cepat. Jangan membuang waktu. Kisanak nelayan, tunggu dulu Kisanak. Kami akan bertanya sesuatu kepadamu. Tanya apa? Bukankah kalian adalah tamu Kiai Pranowo? Benar. Maksudku, aku bertanya kemana Kiai dan Nyai Pranowo itu pergi. Di rumahnya tidak ada. Loh, lah kalian berdua, maksudku Nyai dan Tuan Brahmana ini selama ini berada di mana? Kami sedang berada di pantai. Bayi kami titipkan kepada Kiai dan Nyai Pranowo. Ketika kami pulang, mereka tidak ada. Kisanak tahu apa yang terjadi? Maksudku, kemana Kiai dan Nyai Pranowo pergi? Beberapa saat yang lalu mereka menaiki Dokar ke arah barat. Aku lihat Kiai Pranowo sendiri yang menjadi istrinya menggendong bayi. Rupanya itu bayimu. Gemetar bibir Pinaka Swasti Ratu mendengar jawaban lelaki nelayan itu, dan tanpa berpamitan didorong oleh kepanikannya. Pinaka melangkah, namun tatapan matanya tiba-tiba melihat sesuatu di kejauhan di sepanjang tepian pantai. Itu mereka, Bapak. Lihat, bukankah yang di sana itu Dokar? Benar, Nyai. Iya. Darah aku serasa hampir copot jantungku. Parameswara, anakku. Aku cemas sekali. Bapak. Bagaimana, Nyai? Rupanya suami istri itu sekedar ingin mengajak jalan-jalan anakku. Iya. Bukankah begitu, Bapak? Nampaknya demikian. Meski terasa lambat, makin lama Dokar yang membawa Kiai Pranowo dan istrinya semakin dekat. Senyum Pinaka kemudian meregah ketika akhirnya Dokar itu telah sampai dan berhenti. Namun Pinaka dan Brahmana Logawe menjadi terkejut ketika mendadak Nyai Pranowo menangis terseduh-seduh. Loh, ada apa, Biyung? Apa yang menyebabkan Biyung Pranowo menangis? Maafkan Biyung, Nini. Maafkan kesalahan Biyung. Mengapa? Apakah Biyung telah merasa berbuat salah? Apa yang terjadi, Kisanak Pranowo? Sebenarnya aku sudah mencoba memberikan penerangan kepada istriku, Tuan Brahmana. Akan tetapi ia selalu menuruti kata hatinya, kata hati yang tidak benar itu. Kami masih bingung. Ada apa ini? Maafkan kami berdua yang nampaknya telah sempat membuat Nini Pinaka menjadi kebingungan. Tetapi kami masih bingung. Kesalahan apa yang telah Kisanak lakukan? Kami bermaksud membawa lari bayi itu. Mengapa? Mengapa bayiku akan dibawa pergi? Maafkan Biyung, Nini. Biyung telah berbuat salah kepadamu. Katakan, mengapa Biyung bermaksud membawa pergi bayiku? Apakah ada orang yang bermaksud membelinya? Apakah ada orang yang memerintah Biyung untuk melakukan hal itu? Mana bayiku, Biyung? Ia harus minum. Berikan kepadaku. Wajah Pinaka berubah menjadi tidak senang pada Kiai Pranowo dan istrinya yang telah bermaksud buruk terhadap Parameswara anaknya. Katakan kenapa? Kenapa Kiai dan Biyung telah bermaksud buruk membawa lari anakku?
Mengapa? Aku sudah berusaha mencegahnya, Nini. Tetapi istriku benar-benar tidak tahu diri. Bukan itu jawaban yang aku butuhkan. Tetapi mengapa kalian berdua bermaksud menculik bayiku? Apa salahku kepada kalian? Diamlah, jangan menangis. Bayiku tidak senang mendengar suara tangis. Benar kata Nini Swasti Ratu, Nyai. Sebaiknya kau diam. Kalau kau menangis, justru membuat aku tidak bisa bercerita. Kau yang akan semakin salah. Diamlah. Aku akan diam. Ya, aku akan diam. Bertahun-tahun kami berumah tangga. Bertahun-tahun kami berdua menapak kehidupan suami istri. Namun sampai saat sekarang yang kami rindukan itu belum datang juga. Kami ingin mempunyai keturunan penyambung garis kehidupan kami. Kami merindukan hadirnya anak. Tetapi Yang Batara Agung tidak memberinya kepada kami. Entah aku yang mandul, benihku bukan benih yang baik, atau sebaliknya, istriku yang tidak subur. Suara tangis bayi yang kami rindukan itu tidak pernah datang. Itulah sebabnya istriku menjadi lupa ketika Nini hadir dengan membawa seorang bayi yang lucu. Kerinduan kami kepada anak yang kami dambakan menyebabkan kami lupa diri. Kami lupa diri, Nini Pinaka. Tiba-tiba Nyai menginginkan bayimu. Dia ingin menjadi bayimu sebagai anaknya. Maafkan aku, Nini. Aku telah bersalah. Brahmana Loh Gawe dan Pinaka Swasti Ratu kemudian terlihat saling memandang. Kini taulah mereka apa penyebabnya mengapa Kyai Pranowo dan Nyai Pranowo nyaris membawa lari bayi mereka. Ternyata dorongan naluri seorang ibu yang mendambakan lahir dan hadirnya seorang bayilah yang menyebabkannya, bukan karena umat Durga yang dicemaskannya. Nyai Pinaka. Bagaimana, Bapak? Apakah kau tidak akan memaafkan mereka? Aku memaafkan, Bapak. Aku mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Aku menyadarinya. Syukurlah. Kau berjiwa besar. Terima kasih, Nini. Terima kasih. Kau telah memaafkan aku. Terima kasih. Sudahlah, Biung. Jangan menangis. Aku bisa mengerti dan merasakan apa yang membuatmu gelisah. Tetapi Biung, aku minta Biung juga bisa membayangkan betapa paniknya aku jika aku harus berpisah dengan Parameswara. Ia yang membuat aku masih betah hidup di dunia ini. Jika aku sampai kehilangan anakku, mungkin aku tidak mempunyai semangat untuk hidup lagi. Anakku adalah sumber dan cahaya hidupku. Aku minta maaf, Nini. Aku sudah memaafkannya, Biung. Lupakanlah. Maka meledaklah tangis Nyai Pranowo. Dia tidak mengira tamunya akan bersikap sedemikian itu. Nyai Pranowo semula telah membayangkan tamu-tamunya pasti akan memarahinya dengan berbagai macam umpatan kasar, ganjaran atas perbuatannya yang tentu tidak termaafkan. Namun ternyata betapa jembar dada perempuan itu yang memaafkan kesalahannya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.